Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdien Nusantara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di episode yang ke-6 dari Jejak Perjuangan Sunan Bonang. Ditulis oleh Ali Sumantri, dinukil dari berbagai sumber. Di episode kali ini masih menjelaskan tentang keterangan silsilah pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW yang wafat pada 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan meninggalkan 2 orang putra, yakni Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau adalah saudara sepupu Rasul Muhammad SAW yang lahir 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di sisi Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Beliau termasuk orang yang pertama kali menyatakan imannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih muda belia. Setelah terlebih awal Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, istri baginda Nabi SAW. Oleh karena itu, beliau termasuk mendapatkan gelar As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk agama Islam. Di malam hijrah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajhah disuruh oleh Rasulullah SAW tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimut Rasulullah SAW. Beliau lakukan dengan tenang, meskipun dengan konsekuensi tercerabutnya nyawa bagi siapapun yang tidur di tempat tidurnya Rasul Muhammad SAW di waktu itu. Pada peperangan Tabuk, Sayyidina Ali karramallahu wajhah disuruh Rasulullah SAW menjaga kota Madinah. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah agak kecewa. Lalu Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam hadis Bukhari Muslim bersabda, An Sa'tianin Nabi SAW annahu qala li aliyin amatarallah antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apakah engkau tidak suka kalau engkau ditempatkan di sisiku serupa dengan tempat yang diberikan kepada Nabi Harun di sisi Musa? Hadis ini diriwayatkan Bukhari di Sahih Bukhari jilid 2 halaman 205. Syarah Muslim juz 15
halaman 176. Sabda Nabi itu telah dibuktikannya sendiri setelah diambilnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari putrinya yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari pihak Siti Fatimah, istri Sayyidina Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan hingga sekarang ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sejak kecil telah terdidik dengan akhlak Islam. Pengetahuan agamanya sangat luas karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal pemberani di hampir peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW selalu disertainya. Bahkan beliau selalu berada di garda depan, bergulat, perang tanding, dengan sedikit pun tak pernah punya perasaan gentar. Beliau sangat tangkas dan lihai dalam bermain pedang. Beliau sering memetik kemenangan dengan mata pedangnya yang tajam. Banyak darah para kesatria yang telah ditumpahkan dalam membela, mempertahankan agama Islam dari orang-orang yang menyerangnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkenal sangat teliti, berhati-hati, disiplin, dan adil. Karena itu beliau sangat terkenal pandai menghakimi. Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Buraidah bin Hasib. Ia berkata, pada waktu perang Khaybar, yakni di akhir Muharram tahun ke-7 Hijriah, Abu Bakar memegang panji-panji tetapi tidak berhasil menaklukkannya. Lalu ia kembali. Keesokan harinya panji itu diambil Umar radhiyallahu an, tetapi beliau tidak berhasil menaklukkannya juga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullah alaih uhibbullah wa rasuluh." Besok pagi panji peperangan akan kuserahkan kepada seseorang yang melalui kedua tangannya lah Allah akan menaklukkan perkampungan ini. Seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sepanjang malam banyak para sahabat yang meraba-raba siapakah gerangan yang akan diserai panji tersebut. Keesokan harinya mereka berdatangan berbondong-bondong kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Semua mengharapkan diserahkannya panji itu kepada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Di mana Ali?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia sedang sakit mata." Rasulullah SAW memerintahkan, "Panggil dia." Setelah Ali dibawa di hadapan beliau baginda Rasulullah SAW, lalu beliau pun meludahi kedua mata Ali karramallahu wajhah seraya berdoa. Saat itu pula kedua mata Ali sembuh. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji tersebut kepadanya. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka jadi seperti kita, yakni Muslim?" Jawab Nabi SAW, "Angfid ala rislika hatta tanzila bisa hatihim thummad'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yuhibbu alaihim
min haqqillahi fihi. Fawallahi ayah diallah bika rajulan wahidan khairulaka min khumrin. Naam. Kerjakanlah, tetapi jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai engkau tiba di halaman mereka. Kemudian ajaklah mereka memeluk Islam dulu dan beritahukan kepada mereka kewajiban apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seorang dari mereka melalui engkau, itu lebih baik daripada engkau memperoleh nikmat berupa onta merah. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah maju hingga berhasil menaklukkannya perkampungan tersebut. Dan sejak dari besok aku akan menyerahkan panjiku. Itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian kaum muslim pun mengambil semua harta yang ada di dalam benteng-benteng itu sebagai barang pampasan perang. Sekian episode Jejak Sunan Bonang yang ke-6. Silakan yang baru bergabung di channel YouTube kami Nahdi Nusantara untuk mendapatkan konten-konten kami channel YouTube Nahdi Nusantara. Silakan mensubscribe dan like, komen, dan share. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.